kembali membahas mitokondria. Sekarang kita akan membahas bahwasanya sel itu menghasilkan lebih banyak energi dalam keadaan aerob daripada anaerob. Jadi, sel merupakan pengubah energi yang lebih efisien jika ada oksigen. Pada kondisi anaerob berarti tidak ada udara. Nah, lebih spesifiknya lagi, tidak ada oksigen. Penguraian glukosa itu tidak dapat berjalan melampaui glikolisis yang berlangsung di sitosol dan menghasilkan hanya 2 molekul ATP per molekul glukosa. Nah, energi yang belum terpakai di molekul glukosa tetap terkunci dalam ikatan molekul pirufat yang akhirnya diubah menjadi laktat jika tidak masuk ke jalur yang ujung-ujungnya menuju fosforilasi oksidatif. Jika terdapat cukup oksigen di dalam kondisi aerob dengan udara atau dengan oksigen, pemrosesan di mitokondria yaitu siklus asam sitrat di matriks serta sistem transport elektron dan ATP sintase di membran dalam itu memanfaatkan cukup banyak energi untuk menghasilkan 30 molekul ATP tambahan. Untuk hasil akhirnya itu 32 molekul ATP per molekul glukosa yang diproses. Untuk penjelasan mengenai olahraga aerobik kita jelaskan dan kita perlihatkan fisiologi olahraga. Nah, keseluruhan reaksi oksidasi molekul makanan untuk menghasilkan energi selama respirasi seluler adalah sebagai berikut. Makanan plus oksigen sama dengan karbon dioksida plus H2O plus ATP. Jadi, makanan plus oksigen itu diperlukan untuk fosforilasi oksidatif sama dengan karbon dioksida terutama dihasilkan oleh siklus asam sitrat plus H2O dihasilkan oleh sistem transport elektron plus ATP terutama dihasilkan sintase. Perhatikan bahwa reaksi oksidatif di dalam mitokondria itu menghasilkan energi tidak seperti reaksi oksidatif yang dikendalikan enzim peroksisom. Kedua organel menggunakan oksigen tetapi untuk tujuan yang berbeda. Jadi, glukosa, nutrien utama yang berasal dari karbohidrat dalam makanan, merupakan bahan bakar pilihan kebanyakan sel. Akan tetapi, molekul nutrien yang berasal dari lemak atau asam lemak dan jika diperlukan dari protein atau asam amino, itu ya juga dapat ikut serta di titik-titik tertentu dalam keseluruhan reaksi kimia yang akhirnya menghasilkan energi ini. Nah, asam amino itu biasanya digunakan untuk sintesis protein, bukan produksi energi, tetapi dapat digunakan sebagai bahan bakar jika glukosa dan lemak itu tidak cukup. Nah, asam lemak itu diurai sedikit demi sedikit di matriks mitokondria melalui proses oksidasi beta yang memotong blok unit 2 karbon satu persatu. Jadi, setiap unit 2 karbon itu dipakai untuk membentuk molekul asetil koenzim A yang memasuki siklus asam sitrat. Asam lemak yang berbeda itu mengandung atom karbon dalam jumlah berbeda pula. Sebagian besar asam lemak di dalam tubuh manusia itu memiliki panjang rantai antara 14 dan 22 karbon. Karena apa? Karena tiap 2 karbon pada rantai panjang asam lemak itu membentuk sebuah asetil koenzim A. Di sisi lain, satu asam lemak dapat menghasilkan 7 hingga 11 molekul asetil koenzim A bergantung pada panjang asam lemak bersangkutan. Bandingkan dengan 2 molekul asetil koenzim A yang dihasilkan dari penguraian molekul glukosa. Nah, oleh karena itu lemak itu lebih padat energi, yaitu menghasilkan lebih banyak ATP per gram ketimbang glukosa dan karbohidrat lain yang dicerna menjadi glukosa. Jadi, asam amino itu dapat digunakan untuk menghasilkan energi jika diperlukan dengan membentuk asetil koenzim A pirufat atau molekul perantara dalam siklus asam sitrat bergantung pada jenis asam aminonya. Nah, mengingat asam lemak dan asam amino itu menghasilkan energi melalui siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif saja, lemak dan protein hanya dapat digunakan dalam kondisi aerob. Sementara glukosa itu dapat dipakai dalam kondisi anaerob melalui glikolisis saja dan aerob manakala produk glikolisis atau pirufat itu diurai lebih lanjut melalui apa? Melalui siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif.